Ya, saya lihat bahwa Habib Rizik ini akhirnya jadi semacam umpan untuk mengukur kedalaman politik Islam, untuk mengukur ketajaman analisis media, untuk mengukur potensi oposisi. Jadi dia jadi umpan dari rejim yang panik sebetulnya. Rejim yang seharusnya membaca politik dalam perspektif sejarah dan tahu bahwa politik Islam tidak mungkin membesar bila ada keadilan sosial tuh. Kalau kita belajar sejarah di mana-mana sepanjang sejarah Indonesia, gerakan politik Islam ini tumbuh bersamaan dengan merosotnya moral keadilan itu. Lepas dari siapapun tokohnya, tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi zaman Orde Baru, Orde Lama, segala macam tuh. Jadi ini pemerintah yang buta huruf terhadap sejarah sebetulnya tuh. Dan Habib Rizik dijadikan umpan. Nah, sialnya Habib Rizik ada di dalam suatu setting kultur politik yang mengalami defisit. Jadi langsung terlihat kontras moral antara Habib Rizik sebagai petugas rakyat dan Jokowi sebagai petugas partai. Jadi ini sebetulnya medan perangnya tuh. Orang tetap menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak peduli dengan hak asasi manusia. Karena masalah Habib Rizik bukan soal pidana, tapi soal pelanggaran hak asasi manusia tuh, yaitu hak dia untuk memperoleh perlindungan. Justru dalam memberi kritik pada kekuasaan dianggap itu sebagai kriminalitas tuh. Karena itu dicarikan delik yang kriminal, yaitu kerumunan. Kalau soal kerumunan, Habib Rizik 3 kali di dalam kasus yang sebutkan tadi, ada tiga kasus yang berimpit di dia tuh. Tapi karena hanya soal kerumunan, lalu orang bandingkan, loh, si petugas partai itu berkali-kali melakukan hat-trick yang buruk, bahkan bikin gol bunuh diri 3 kali dalam soal kerumunan. Baru-baru ini juga presiden pergi kemana, ke wilayah mana itu, yang juga menimbulkan kerumunan. Jadi kontras moral yang orang lihat di situ. Oleh karena itu, dari Garut sampai Jakarta itu orang marah kenapa Habib Rizik tidak boleh hadir di pengadilan. Takut dengan masanya. Kenapa masa nggak bisa dikendalikan? Kenapa masa presiden bisa dikendalikan itu? Jadi soal-soal semacam ini yang jadi background. Mengapa kita mengambil kesimpulan bahwa terhadap Habib Rizik ini ada pengadilan sesat, atau pengadilan yang hendak menyesatkan Habib Rizik sebagai orang sesat. Padahal problem kita bukan soal siapa Habib Rizik, tapi sebagai individu. Dia harus diperlakukan sama dengan Jokowi sebagai individu. Nggak ada soal di situ mau kepala negara kek. Kalau betul-betul melanggar aturan kerumunan, lakukan hal yang sama. Jadi ini yang disebut sebagai upaya untuk mendiskreditkan sebuah kelompok yang di belakangnya ada simbol-simbol Islam. Itu yang saya protes dari cara kekuasaan menangani Habib Rizik sebagai warga negara. Dia tidak diadili sebagai warga negara, tapi sebagai tokoh Islam. Itu bahayanya kan. Nggak ada di dalam hukum pidana seseorang diadili karena dia menyandang status kultural tertentu. Enggak. Yang diadili itu individu tuh. Jadi jangan kaitkan kedudukan Habib Rizik dengan kepemimpinan dia di FPI. Bahkan FPI udah dibubarkan. Jadi saya menganggap bahwa Istana diam-diam melakukan survei internal tertutup dan menemukan bahwa dukungan terhadap Habib Rizik adalah dukungan moral, dukungan integritasnya itu kuat sekali tuh. Karena itu Istana panik. Karena itu dia dilakukanlah segala macam cara untuk menyudutkan Habib Rizik sebagai